Bersama pesawat kepresidenan Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mendarat kemarin malam di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Meskipun kondisi hujan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Erdogan dan Ibu Negara Emin Erdogan. Presiden Prabowo juga mengenalkan para pendampingnya seperti Sekretaris Kabinet Mayor Teddy, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Prabowo bersama Erdogan sepayung beriringan disambut pasukan jajar kehormatan. Kedua kepala negara kemudian menaiki mobil yang sama untuk menuju hotel tempat Presiden Turki tersebut menginap dan mengadakan kegiatan internal. Dan hari ini Presiden Erdogan akan melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu seperti apa agenda dari Presiden Turki di Indonesia pada hari ini? Kita langsung tanyakan kepada rekan-rekan kami, ada Yohanes Leonardo dari dalam Istana Bogor, kemudian ada Usep Saripudin yang berada di luar untuk melihat antusias warga bagaimana ya di sana saat ini. Tapi kita ke Ardo terlebih dahulu. Ardo, agenda hari ini antara Presiden Turki dan Presiden kita seperti apa? Philip, Putri, dan juga pemirsa, memang untuk rangkaian pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, persiapannya sudah berlangsung bahkan sejak pagi hari tadi. Tim kami sudah berada di Istana Bogor, di sini di mana memang untuk persiapan spesifiknya sendiri, tadi kami memantau langsung bersama dengan kemudian ada Deputi Protokoler BPMI, yakni adalah Yusuf Permana yang mendampingi kami untuk kemudian sempat berbincang dan kami mengenai khususnya soal persiapan. Ada total 1.000 personil untuk kemudian menyiapkan rangkaian upacara penyambutan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki di Istana Bogor, Jawa Barat yang akan disambut langsung Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian berlangsung pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian pertemuan akan berlangsung di dalam dan akan berlangsung pertemuan bilateral yang akan membahas sejumlah kesepakatan strategis antara kedua belah negara. Selain itu, akan lanjutkan juga dengan sesi makan siang antara kedua belah pihak. Dan sebelum itu saya juga perlu sampaikan bahwa untuk pertemuan sendiri, sebelum melaksanakan pertemuan dan pembahasan mengenai perjanjian bilateral ataupun kesepakatan bilateral antara kedua belah negara, juga akan dilakukan pertemuan tertutup yang hanya berlangsung antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan secara empat mata, begitu secara khusus disampaikan oleh Yusuf Permana. Lalu kemudian juga pemirsa untuk kesepakatan antara kedua belah negara sendiri, kita kilas sedikit ke belakang, di mana kunjungan terakhir Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia adalah pada tahun 2022 lalu, khususnya ketika Presiden Erdogan ini tiba di Indonesia dalam rangkaian KTT G20. Dan dari pertemuan tersebut memang disepakati ada beberapa kerjasama yang dijajaki antara Indonesia dan juga Turki di berbagai bidang, diantaranya seperti di bidang pertahanan, kemudian juga di bidang teknologi dan juga inovasi, serta juga waktu itu ada kesepakatan di bidang transportasi seperti bus listrik maupun juga kerjasama di bidang perhubungan. Dalam hal ini khususnya mengenai pembangunan kontraktor di tol Trans Sumatera, dan juga kita akan menantikan beberapa kesepakatan yang juga akan lahir dari pertemuan bilateral antara kedua belah presiden yang akan bertemu kembali pada siang hari nanti di Istana Bogor setelah kemarin disambut oleh Prabowo Subianto, Presiden Prabowo maksud kami, di Halim Perdana Kusuma. Sementara demikian, Putri dan juga Philip, kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporannya langsung dari Istana Bogor terkait agenda Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto. Dan kita akan juga melihat bagaimana kondisi jalanan di sekitaran Bogor. Sudah ada rekan kami Usep Saripudin yang akan melaporkan informasi update bagaimana kondisi lalu lintas di sana. Karena informasinya ada beberapa jalan yang akan ditutup hari ini. Silakan Usep. Ya, Philip dan juga Putri, saya berada tepatnya di seberang pintu utama Istana Bogor atau Istagor. Dan saat ini sudah ada penutupan sementara karena memang ada latihan penembakan salvo ataupun menggunakan meriam sebanyak 21 kali nanti pada saat Presiden Erdogan hadir di tempat ini dan akan memasuki pintu istana. Lalu kemudian nanti disambut oleh
pasukan dari berkuda. Pasukan berkuda ini nanti akan memasuki kawasan ini dengan nah ini sekarang ini sedang dilakukan penutupan sementara karena memang sebentar lagi meriamnya akan diledakkan satu kali saja untuk uji coba ataupun semacam di try out begitu. Dan ini adalah jalan Insinyur Haji Juanda ya dari arah Terminal Bogor menuju ke arah istana. Dan ini sepeda motor nih baru saja barangkali barusan diuji coba. Kemudian ini pintu istananya. Kesibukan di dalam istana pun menuju ke istana tadi sudah terlihat dengan jelas bahwa akan ada penyambutan tamu yang dianggap sangat luar biasa karena memang terlihat juga ada pelang-pelang seperti ini di depan pintu istana. Terlihat juga petugas dari CPM ataupun Detasemen Polisi Militer 3 di Bogor sudah bersiap-siap sejak pagi tadi. Mereka sudah bersih-bersih dan sebagainya. Ada apel dan sebagainya dan juga kita terlihat ada kibaran-kibaran bendera Turki dan juga bendera Indonesia di sepanjang Jalan Jalak Harupat ataupun tepatnya di kawasan Sempur, juga di Jalan Oto Iskandar Dinata. Nah, petugas juga sudah bersiap-siap. Kami lihat ada yang berseragam maupun yang tertutup ya. Dan di tempat ini kami melihat ada petugas-petugas yang sudah bersiap-siap di lokasi, baik pihak kepolisian maupun dari pihak TNI. Yang sudah mempersiapkan diri. Juga melihat ya Putri ya bagaimana persiapan untuk penyambutan begitu ya Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Usep Saripudin atas laporannya langsung dari depan Istana Bogor dan juga tadi ada Yohanes Leonardo dari dalam Istana Bogor. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi tentunya masih akan kembali dengan sejumlah berita viral sesaat lagi.